Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Muhlis dari kelas M223. Kali ini saya akan membuat video UAS dari mata kuliah Public Speaking. Berikut adalah videonya. Pendidikan adalah hak untuk setiap anak bangsa. Namun, hingga pada saat ini, masih banyak sekali anak-anak di negeri yang belum benar-benar merasakannya. Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dilanjutkan pada pasal kedua, yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Hal ini sebagai jembatan bagi setiap warga negara agar dapat memperoleh ataupun dapat terserap ke dalam dunia pendidikan yang layak. Kita perlu ketahui bahwa kita hidup di negara yang kaya, tapi masih banyak siswa yang harus menyeberangi sungai, berjalan berjam-jam hanya untuk memperoleh ataupun hanya untuk bisa untuk ikut belajar. Masih ada sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang layak, guru yang tidak digaji layak, dan kurikulum yang berubah sehingga dapat memicu kebingungan dari peserta didik maupun guru itu sendiri. Ketimpangan pendidikan bukan hanya soal kota dan desa, tetapi juga akses, kualitas, dan keadilan pendidikan itu sendiri. Di sisi lain, dunia berubah cepat. Teknologi hadir di setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah semua siswa kita dapat terserap ataupun dapat memahami ataupun dapat berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada? Kita butuh perubahan, kita butuh proses, dan kita butuh hasil. Kita bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari kita semua. Pendidikan bukan hanya soal angka kelulusan, tetapi soal membentuk manusia yang berpikir, peduli, dan berdaya. Artinya, pendidikan adalah wadah untuk membentuk sumber daya yang bagus, sumber daya yang peduli akan sesama, sumber daya yang berpikir ataupun mampu membedakan yang baik dan yang buruk, dan sumber daya yang berdaya sehingga dapat kita manfaatkan untuk kemajuan pendidikan kita ke depannya. Di kota-kota besar, peserta didik belajar dengan tablet menggunakan internet yang cepat. Sementara di pelosok, ada yang belajar beralaskan alang-alang maupun belajar beralaskan bambu saja. Kita bangga dengan skor PISA kita, tapi kita lupa bahwa ribuan sekolah masih kekurangan buku, fasilitas, listrik, bahkan sumber dayanya yaitu gurunya. Guru-guru honorer mengabdi tanpa kejelasan nasib. Anak-anak dengan keterbatasan ekonomi harus memilih bekerja ataupun tetap bersekolah untuk melanjutkan hidupnya. Kurikulum terus berganti sehingga menciptakan kebingungan yang terjadi pada peserta didik maupun guru-guru itu sendiri. Kita perlu mendengar suara ataupun keresahan dari guru-guru. Kita harus memperdayakan kemampuan belajar dari siswa dan menjadikan sekolah menjadi tempat yang aman dan membahagiakan untuk peserta didik untuk tumbuh dan berkembang di sana. Mari kita bersama-sama untuk menjaga pendidikan agar menjadi yang lebih baik, menciptakan fasilitas ataupun menjaga fasilitas dengan baik, serta mari kita menyuarakan ketidakadilan yang muncul dalam dunia pendidikan yang sama-sama kita lindungi ini. Itulah video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.